Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin al-alim al-ulama ingkang kawula hormati panjenenganipun Simbah Haji Ali Mahmudi, panjenenganipun Al-Ustadz Mulyatin lan beliau Bapak Muhammad Fikri sebagai Ketua Takmir Masjid Al-Istiqomah, dan yang saya hormati segenap pengurus dan para jamaahnya, para bapak, ibu, saudara sekalian, semoga senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah bahwa kulolan panjenengan Allah takdirkan menjadi bagian orang-orang yang selalu bersujud kepadanya. Ini adalah kenikmatan yang tiada tandingannya, kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dan bersyukur kepada Allah telah mengumpulkan kita pada malam hari yang utama dan mulia, malam Jumat. Dan bersyukur kepada Allah kita ditakdirkan menjadi orang-orang yang selalu mencintai Al-Quran, cinta membacanya, cinta menghafalkannya, cinta mempelajarinya, dan semoga cinta untuk mengamalkannya. Semoga benar-benar Al-Quran bisa menjadi syafi'an, menjadi penyelamat, syafaat bagi kita kelak di hari yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, para jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir, ya, surah Al-Furqan ayat ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wu'idal muttaqun. Kanat lahum jazaa'an wa masira. Lahum fiha ma yasha'una khalidin. Kana ala rabbika wa'dan mas'ula. Wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah
min dunillahi fayaqulu a antum adlaltum ibadi haula haula'i am hum dhallus sabil. Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunik min awliya walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikra wa kanu qauman bura. Faqad kadzdzabukum bima taquluna fama tastati'un sarfan wala nasra. Wa man yadlim minkum nudhiqhu adzaban kabira. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ngucapa sira Muhammad adzalika apa to kang mengkono iku mau khairun luwih bagus am jannatul khuldi apa to swarga kang langgeng allati kang muidatin cawisaken al sapa al muida kang den janjiaken sapa al mutakuna pira-pira wong kang padha takwa kabeh. Kanat ono apa jannah lahum keduwe mutakun ono iku jazaan dadi piwales wa masiron dadi nggon bali. Lahum iku tetep keduwe ahlul jannah fiha ing dalem swarga ma utawi apa wae barang ya syauna kang ngarepaken sapa ahlul jannah khalidina kelawan langgeng-langgeng kabeh. Kana ono ala rabbika ing atase pangeran sira ono iku wak dan janji mas'ulan kang den takoni. Wa yauma yahsyuruhum lan ing dalem dinane ngumpulaken sapa Allah ing pira-pira sesembahan-sesembahan selain Allah nggih. Wa yauma yahsyuruhum wa yauma lan ing dalem iku dina yahsyuruhum ngumpulaken sapa Allah ing wong kafir wa malan barang ya buduna kang padha nyembah sapa wong kafir min dunilai saking saliyane Allah. Fayaqulu monggo ngendika sinten Allah antum apa ta utawi sira kabeh iku adlaltum nyesataken sira kabeh ibadi ing kawula ingsun haulai eling-eling para sesembahan-sesembahan selain Allah. Amhum apa ta utawi wong iku kabeh iku dulu padha sesat asabila ing dalan. Kalu ngucap kabeh berhala-berhala ngucap subhanaka maha suci panjenengan Gusti makana ora ana yang bagi patut lana kedhewe kita ana takhida yen to ngalap kita min dunika saking sakliyane panjenengan min aulia saking pira-pira pelindung walakin mata tahum lan tetapi ne panjenengan paring nikmat ing wong iku kabeh ae wong kafir wa aba'ulan pira-pira bapak-bapak wong kafir hatta nasu sehingga padha lali sapa wong kafir kabeh adzikra ing eling maring panjenengan wa kanulan ana sapa wong kafir ana iku kauman umat buron kang rugi. Fakot kadzabukum mongko teman-teman gorohaken ing sira kabeh bima kelawan barang takuluna kang padha ngucap sira famatastatiuna mongko ora padha kuwasa sapa sira kabeh sorfan ing mingo wala nasron lan ya ora kuwasa nulungi. Waman utawi sapa to ya telim kang luweh lim mingkum sanging sira kabeh nudikhu nginjepaken to ngrasakaken sapa ingsun ing man adaben ing siksa kabilun kang gedhe. Allah Subhanahu wa taala menghitobi kepada Nabi Muhammad. Kul ini adalah khitabnya ya Muhammad. Apakah yang disebutkan orang kafir kemarin
kepengin njaluk tanda-tanda kenabian berupa kebun-kebun yang banyak, berupa mahkota yang indah, atau turunnya malaikat dari langit, itu apakah lebih baik dari apa yang telah Allah janjikan kepada orang-orang mutakin? Artinya harta benda yang menjadi tolak ukur wong kafir nalika nang donya itu dibandingkan kenikmatan nang swarga itu tidak ada bandingannya. Di orang-orang kafir itu selalu dalam hatinya ngunggul ke harta bendanya. Sebagaimana Abu Sufyan, Abu Jahal, termasuk Al-Walid bin Mughirah, itu selalu ngenyek Nabi Muhammad, ngarani Nabi Muhammad wong kandane utusan kok gak duwe apa-apa. Kita saja yang orang engkau katakan orang kafir mempunyai harta benda yang melimpah. Padahal yang mereka banggakan itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Umpama dunia dan seluruh isinya itu ada nilai di sisi Allah, meskipun hanya sak bobote suwiwine nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikannya kepada orang yang tidak beriman. Kenyataannya dunia itu diobral wis diwehno sapa wae, wong barang murahan ae. Wong kafir, cek wong Cina, cek wong apa semua diberi. Kenapa? Karena dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah, meskipun hanya senilai napa bobote suwiwine nyamuk. So ben nengkono apa yang dijanjikan lebih banyak. La jazaa wa masira, nggih, jazaa wa masira. Panggonan swarga itu adalah panggonan piwales. Maka manusia itu kan disebut sebagai mujazi, nggih. Mujazi itu adalah orang yang akan dibalas. Nek perbuatane apik ya walesane apik, nek perbuatane elek ya walesane elek. Jadi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lahum fiha ma yasha'una khalidin. Jadi kenikmatan-kenikmatan teng swarga niku minal muladi nyenengaken, min makulin wa masyaribin wa mulabisin wa masakin wa murakabin wa manadira, meliputi kenikmatan-kenikmatan makanan yang paling enak, makanan minuman yang paling enak, baju-baju yang indah, tempat-tempat yang menyenangkan, semuanya disediakan kepada orang-orang yang mutakin. Dan ini lebih baik, lebih hebat daripada apa yang dibangga-banggakan para orang-orang kafir, yaitu tentang harta benda mereka ketika masih hidup di alam dunia. Pernah suatu kejadian itu, ada seorang penguasa, penguasa dalam suatu wilayah zaman dulu itu namanya kan sultan. Jadi pasca kepemimpinan Abbasiyah di era Mu'tasim Billah niku kekuasaan khalifah itu hanya simbol belaka. Nyatanya yang berkuasa itu sultan-sultan. Padha karo nek negara-negara niku Thailand. Itu kan kepala negaranya itu raja, tapi yang menjalankan roda pemerintahan adalah perdana menteri. Jadi raja ya hanya simbol saja. Dulu khalifah setelah Al-Mu'tasim Billah itu tidak berdaya apa-apa. Dia hanya simbol negara, artinya hanya seorang raja. Sedangkan yang menjalankan roda kepemimpinan ya sultan-sultan itu, sultan-sultan Turki itu. Suatu saat penguasa itu datang kepada seorang ulama, wakilah ada yang mengatakan itu Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir itu kan hidup di wilayah Baghdad. Lah Baghdad ketika itu niku dikuasai oleh sultan-sultan dari Turki, Turki Bani Buwaihi. Kemudian sultan itu berkata, ya Syekh, saya ini sultan menguasai beberapa daerah, semua orang pasti hormat kepada saya, harta benda saya banyak, pasukan saya kuat, pokoknya cerita. Ya mungkin nek cara saiki niku ya kumpul karo koncone nyeritakno, iki mobil rego semene, iki motor rego semene, aku duwe tanah nang kono, pokoke ngoten iki cerita. Lah Syekh tadi hanya tersenyum. Kemudian bertanya, wahai Pak Sultan, coba tak tanya kepada Anda dan tolong jawab dengan jujur. Ya Syekh, silahkan. Coba bayangkan, seumpama Anda itu tersesat di padang pasir yang luas, tidak ada yang menolong Anda,
dan Anda tidak menjumpai makanan apapun, Anda kehausan. Kemudian saya datang kepada Anda dengan membawa air segelas. Terus saya katakan kepada Anda, wahai Sultan, apakah kau mau air ini? Ya, saya mau. Kalau Anda mau air ini, syaratnya seluruh kekayaanmu yang ada di rumah harus kau berikan kepadaku. Pertanyaannya, pilih airnya atau masih mempertahankan kekuasaan? Dijawab oleh Sultan tadi, oh ya, saya tetap milih air, saya. Alasannya, kalau kekuasaan nanti bisa saya cari lagi. Tapi kalau hari ini saya nggak minum, mati betul. Nah, ternyata saya itu tersenyum. Lah ya, harta benda yang kau banggakan yang hebat seperti itu ternyata tidak lebih berharga dengan apa? Segelas air. Nah, itulah. Artinya sehebat apapun manusia itu akhirnya mati. Kenapa boten? Sehebat apapun manusia, ya, penguasaannya tetap ada banyak hal yang tidak bisa ia dapatkan semuanya. Kurang apanya Amerika? Amerika bukan Amerika yang sekarang. Amerika yang dulu itu kan superpower, ya. Ternyata oleh Allah itu ditunjukkan perang dengan Vietcong di Vietnam itu kalah. Siapa yang tidak tahu kalau tentara Amerika itu dikalahkan tentara Vietnam ketika perang di Vietnam dan banyak kerugian. Kurang hebatnya Hiroshima Nagasaki rata dengan tanah. Tapi ketika dia berperang di wilayah hujan tropis, ya. Jadi wilayah Vietnam kan 11-12 seperti Indonesia, hujan tropis, ya. Jadi andalannya perang gerilya, tembak 3 delik, tembak 3 delik. Oh, itu bisa stres tentara Amerika. Nyatanya sejarah mengatakan kalah dengan tentara Vietcong yang ada di Vietnam. Apa maksudnya? Sehebat apapun di dunia ini itu tidak bisa pol, tetap banyak hal yang tidak bisa didapatkan, ya. Selalu ada kehendak yang tidak terpenuhi, itu pasti. Dan apa gunanya kehebatan itu? Toh akhirnya juga mati. Presiden Amerika berganti-ganti mati. Ya kalau memang dia hebat, ya kata Al-Quran, ya nek apa mati aja mati. Nah, kan ada supaya ayat itu. Jadi nek kowe nyoto hebat, ya kowe pertahankan dirimu sampai mati. Nyatanya tidak bisa. Wa yauma yasyuruhum ma ya'buduna min dunillah. Yaqulu ta'ala mukhbiran. Allah menghabarkan kepada kita, ya, bahwa kelak di hari kiamat niku Allah Subhanahu wa taala dengan kodrat dan irodatnya, berhala-berhala, sesembahan-sesembahan selain Allah itu dihidupkan terus ditakoni, ya, ditakoni. Takoni ngeten, "A'antum adlaltum ibadi haula'i am hum dolus sabil?" Wahai sesembahan selainku, ada patung-patung dewa-dewa atau Dewi Kuan Yin atau apapun lah yang disembah-sembah di dunia. Apakah ketika di dunia kalian itu menyuruh hamba-hambaku, maksudnya manusia, untuk menyembahmu? Apa itu hawa nafsunya sendiri? Nah, mereka menjawab, qalu subhanaka maka nayambaghi lana an natakhidha min dunika auliya. Subhanaka ini adalah kalimat penyucian, ya. Pertama kalimat penyucian, ya. Artinya maha suci panjenengan, ya. Tidak mungkin kami ini berbuat seperti itu. Terus subhanaka itu adalah kalimat takjub. Masya Allah, boten mungkin Gusti, ya. Jadi boten mungkin kula niku ngakon tiange nyembah kula. Nggih, uteke tiange piyambak niku sing do keliru, ya. Maka kula lan panjenengan yang perlu kita syukuri, ya, adalah kenikmatan iman. Kita itu bangga sekali, ya. Ada sebuah syair, ya, dari Sayyidina Ali, tapi kalau ya supe syair, ya. Jadi syair itu Sayyidina Ali mengatakan bahwa sangat bahagia. Saya bahagia karena mempunyai Tuhan Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada zat yang kuasa atas segala-galanya. Betapa sedihnya kalau kita itu menyembah batu. Betapa sedihnya kalau kita itu menyembah sesuatu yang bagian dari manusia. Jadi begini Ali Imran kan, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Jadi syahidallah, yang mampu menyaksikan
kekuasaan Allah nggih, ketuhanan Allah ya syahidallahu wal malaikat. Pertama itu Allah wal malaikat nggih. Malaikat itu karena memang sudah didesain menjadi taat. Kemudian wa ulul ilmi, orang yang mempunyai ilmu. Lah ini yang mendapat nilai tersendiri. Kalau malaikat memang desainnya seperti itu. Kalau manusia itu kan makhluk yang diberikan kebebasan berpikir. Kemudian ia bisa menggunakan nalarnya, logikanya untuk mengenal Allah. Contohnya ngeten ya. Contoh bagaimana pentingnya kita itu beriman menggunakan ilmu. Seperti kita itu mengatakan tembok itu warna putih, tembok ini warna putih. Kita kan nggak perlu dibayar. Kowe tak bayar 1 juta ya, supaya menyaksikan bahwa tembok itu warna putih. Nggak perlu itu, karena itu kebenaran yang nyata, yang hakikat, yang absolut. Ya memang orang usah dibayar lah ya, sapa wae ngarani tembok itu warna putih. Dan juga tidak bertambah. Jenengan ngakui tembok warna putih tanpa dibayar atau dengan ditambah sama saja. Begitu juga orang-orang yang berilmu itu mampu menyaksikan ketuhanan Allah itu dengan tahqiq, ya. Dengan tahqiq ya, dengan nyata, dengan yakin, dengan diroyah, berpikir yang benar. Jadi maka ketika menyembah kepada Allah ya, orang-orang yang mempunyai ilmu itu tidak perlu mengharapkan surga atau neraka, tidak perlu, karena kebenaran Allah itu begitu nyata, begitu tahqiq, begitu faktual. Jadi orang-orang nunggu diopai, kowe tak opai yo ben percaya tembok ki warna putih, tidak usah seperti itu. Begitu juga orang yang mampu menalar dengan ilmu, mengenal Allah itu sangat tahqiq, sangat jelas sekali, sehingga dia tidak memerlukan upah. Upah nopo surga atau nikmat apa. Lah ini yang dinamakan napa namanya ikhlas yang tertinggi. Bolak-balik ikhlas yang tertinggi niku ya orang-orang yang di ilmu itu nggih. Karena dia ketika menyaksikan ketuhanan Allah itu tidak perlu adanya upah. Karena ia betul-betul mengenalnya dari tahqiq, dari ilmu yang sangat fakta, yang sangat jelas sejelas-jelasnya. Nah, begitu. Jadi ketika belum mampu seperti itu berarti belum sampai derajat tahqiq nggih. Ya tahqiq itu nyata nggih. Nyata senyata-nyatanya. Apakah salah? Yang tidak, enggak apa-apa nggih. Karena tingkatan orang itu memang berbeda-beda. Maka ikhlasnya orang yang punya ilmu itu tinggi nggih. Ya karena itu tadi, dia mengenal Allah itu dengan ilmunya, jadi benar-benar nyata. Kados jenengan nek menyaksikan tembok itu warna putih, ya sajen putih, enggak perlu opah. Nah itu maksudnya syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Maka di dalam ayat-ayat tentang ketuhanan, Allah itu selalu memerintahkan kita untuk berpikir, kul aro'aitum, bagaimana pendapatmu? Aruni madza khalaqu minal ardi. Tunjukkan kepadaku apakah ada orang yang bisa menciptakan langit dan bumi selainku, selain Allah maksudnya. Kalau kalian menganggap ada Tuhan selain Allah, apakah Tuhan yang kalian sembah itu ikut menciptakan bumi? Kan tidak ya. Nyatane Isa atau Yesus justru dia bagian dari manusia yang lahirnya di bumi. Bagaimana nanti dia bisa mengaku Tuhan kalau dia hidupnya di bumi? Kan Tuhan kan harus super power. Dinamakan Tuhan harus super power. Lah paling bodoh lagi ketika menganggap ada Tuhan-Tuhan dari berhala, dari patung-patung yang dia menciptakan dirinya sendiri saja tidak bisa. Atau in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Ada Tuhan-Tuhan yang diberi nama kemudian menjadi sesembahan, itu kan karena nama-nama yang diberikan oleh kalian wahai orang kafir dan para nenek-nenek moyang kalian. Terus ada Yesus menjadi Tuhan itu kan karena kowe dhewe sing ngarani. Hakikatnya kan manusia. Lata Uzza orang Quraisy menyembah banyak berhala, itu kan nama yang memberikan kamu. Nyatanya kan dia itu batu. Maka Quran panjenengan seneng bersyukur ya, bahwa kita itu ditakdirkan Allah mempunyai kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat la ilaha illallah ini sesuai dengan pikiran nalar ya.
Tidak mungkin ada Tuhan, kemudian Tuhan itu tidak mempunyai prestasi, mempunyai langit dan bumi. Nah, ini dinamakan nikmat iman. Amhun qalu subhanaka ma kana yambaghi lana an natakhidha min dunika min awliya ay laisa lil khalaiqi kullihim ay ya'budu ahadan siwaka. Mereka sesembahan selain Allah itu diberi kekuasaan Allah untuk berbicara. Mereka mengatakan tidak mungkin ada makhluk yang kemudian bisa menjadi Tuhan selain Engkau. La nahnu walahum, kami juga tidak, dan siapapun juga tidak. Tenggine surah napa nih? Surah Al-An'am ya. Itu Allah sampai nang akhirat itu bertanya kepada Nabi Isa. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Allah bertanya kepada Isa, atau orang Ibrani menyebut Yesus. Wahai Isa, apa betul ketika di bumi kamu menyuruhkan manusia menyembahmu dan menyembah ibumu? Nabi Isa menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Tidak mungkin Allah saya mengucapkan sesuatu yang saya tidak ada hak untuk mengucapkan itu. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Apabila saya menciptakan hal yang demikian, saya mengucapkan hal yang demikian, pastilah engkau mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Sesungguhnya engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan diriku tidak mampu tahu apa yang ada pada diri engkau. Terus wala a'lamu mana innaka anta alamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Saya tidak memerintahkan apapun kepada kaum Bani Israel kecuali hanya memerintahkan kepada mereka sembahlah hanya kepada Allah. Nabi Isa ini kan ditugasi menjadi utusan khusus untuk kaum Bani Israel, sebagaimana Nabi Musa. Karena Nabi Isa itu adalah keturunan dari Maryam. Maryam itu anaknya Imron. Kemudian Imron ini nanti temurun dari terah Lewi. Yang terah Lewi ini juga di dalamnya ada terah Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka ketika Al-Quran menisbatkan kepada Maryam itu ya ukhta Haruna, wahai saudaranya Harun. Maksudnya terah nasabnya itu nyambung sampai Nabi Harun, Nabi Musa, dan sampai Lewi. Lewi itu saudaranya Nabi Yusuf. Jadi bangsa Israel itu kan bermula dari seorang nabi yang bernama Yakub, atau orang barat menyebutnya Jakub. Itu kan mempunyai 12 putra saudara. Yang tertua itu Yahuda. Lagi sing nurun wong beler-beler niki sing Yahuda niki. Termasuk ketika Bunda Maria hamil nggih, karena mendapat amanah dari Allah, sing ukrek niku nggih Yahuda niku, ukrek. Atine elek lah cara bahasa Jawa niku ngono. Ukrek karo dulure dhewe. Lho Maryam kandhane wong apik kok malah jebule meteng dhewe. Terus akhirnya gawe ontran-ontran ngusir. Karena memang di dalam historis nggih, sama-sama Yahudi itu terjadi persaingan antara terah Yahuda dan terah lainnya. Lah terah Yahuda niku mereka menganggap bahwa mereka bangsa yang paling ningrat, karena dalam terah Yahuda itu nanti menurunkan seorang raja dan nabi, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nek nenggone terah Lewi itu menurunkan Nabi Musa, Nabi Harun, sampai Maryam dan kemudian Isa. Terus kemudian setelah Nabi Isa ini besar, Nabi Isa itu mempunyai kebiasaan selalu mendatangi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang elek-elek itu diparahi Nabi Musa, dinasihati, dijak apik. Dan Nabi Isa itu sezaman dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya itu anaknya Zakaria, itu dulur sezaman. Kalau Nabi Yahya itu dalam bahasa Ibrani disebut Yohanes. Yohanes sang pembaptis, bahasa kaum Ibrani. Itu selalu mencari orang-orang yang baik, sing dikumpuli wong sing apik-apik. Lah pernah terjadi perdebatan antara Isa dengan Yahya.
Yahya tentu mengkritik kepada saudara Isa, kowe ku wong apik, kok kumulan karo wong elek-elek. Mbok niru aku ngene iki. Aku iku luru wong sing apik-apik tak jak bola. Dijawab Nabi Isa, oh tidak begitu. Saya ini tabib. Saya itu penyembuh. Maka saya akan mendatangi orang-orang yang sakit untuk saya sembuhkan. Artinya wong sing elek niku wong sing fasik, wong sing nakal, dolim itu diarani wong sing sedang sakit, kemudian disembuhkan, disadarkan untuk kembali ke jalan yang lurus, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa itu memang orang punya panjang, terus suka minyakan. Lah Nabi Isa ketika menjadi nabi kemudian dakwah di tengah-tengah Bani Israel, itu yang merasa terganggu juga dari Trah Yahuda. Karena Trah Yahuda niku sing menguasai bait suci Bethlehem, sing ngatur jamuan-jamuan makanan. Wis biasa sing tukang ngorder-ngorder untuk untung tiange. Mendapat keuntungan ya. Jadi ngene untungnya semene, pokoknya manitiani agama lah. Itu ya wis ana sejak zaman biyen. Ketika ada Isa, itu mereka itu terusik. Wah, nanti karena banyak pernyataan dari Isa itu yang napa niku namine mengkritik rahib-rahib. Rahib itu pendeta-pendetane Yahudi nggih. Bahwa sebenarnya tidak seperti itu, sebenarnya tidak seperti itu. Akhirnya rahib-rahib Yahudi ini hasut gedeng kepada Isa. Karena merasa ada kepentingan duniawinya yang terhalangi. Yaitu ketika masuk bait suci Bethlehem, Baitul Maqdis, itu kan tidak seperti yang disakralan kayak wong-wong rahib, sehingga dengan ritual tertentu itu mendatangkan keuntungan bagi para pendeta-pendeta itu. Lah Isa meluruskan itu, enggak seperti itu, yang benar seperti ini. Akhirnya para rahib-rahib Yahudi ini gawe provokasi, ngompori karo penguasa pada waktu itu. Kebetulan, Palestina pada waktu itu adalah di bawah Imperium Romawi. Akhirnya terus gini para Arab ini lapor, ini ada bahaya, ada seorang dari bangsa kami namanya Isa itu membahayakan kekuasaan engkau. Pengikutnya semakin hari semakin banyak. Sing dikumpuli ku wong-wong sing memberontak, sing ora cocok karo kowe. Iki nek mbok terus-terusno nanti menjadi gerakan separatis. Nah, maka Romawi bergegas untuk mencari dan menangkap Isa. Padahal sebenarnya Romawi gak ada urusan karena bisa. Romawi itu kan penyembah berhala, nyembah dewa matahari Romawi itu. Cuma dikompori karo wong Yahudi dikon nangkap Nabi Isa. Akhirnya ya karena alasan membahayakan kekuasaan. Akhirnya dikejar terus. Sampai suatu saat itu Nabi Isa duwe murid jenenge Yudas Iskariot itu yang kemudian dia itu memberi kabar di mana tempat persembunyiannya Nabi Isa. Nah cara saiki ya di Sherlock mah. Dia jadi pengkhianat, awur karo gurune tapi malah Sherlock karo wong Romawi ya. Akhirnya dikepung dan akhirnya diselamatkan oleh Allah diangkat ke langit. Dan Yudas muridnya Isa sing pengkhianat itu raine ku diusap karo malaikat Jibril sehingga mirip seperti Isa. Akhirnya ditangkap, disalib. Ketika sudah disalib, dibunuh, itu orang-orang Romawi dan orang Yahudi itu nggak yakin kalau yang dibunuh itu adalah Isa. Karena Isa itu badannya tinggi tegap. Coba sekarang itu awak itu atletis. Loh kok iki ada di buncit ngene iki Isa tenar apa ora iki? Di Nabi Isa itu kuat atletisnya karena Nabi Isa itu hidup selalu berjalan terus Al-Masih Jadi badannya itu kuat, sehat, dan makan Nabi Isa itu makannya sedikit-sedikit sing kados napa vegetarian atau niku nggih. Jadi badannya itu benar-benar terjaga. Maka ketika telah membunuh niku saya mateni gak yakin ini Isa. Akhirnya ya bolak-balik wong Yahudi ku sing gawe rancune donya ya ono yen wong Yahudi. Akhirnya terus disalib, terus diangkat dhewe dadi pangeran dhewe di era yaitu seorang yang bernama Paulus. Jadi orang yang pertama kali menisbatkan Isa menjadi Tuhan kan Paulus. Padahal di kitab-kitab manapun itu Isa tidak pernah mengatakan saya Tuhan, itu tidak pernah. Ya Paulus itu yang dia mengaku sebagai muridnya Isa. Padahal dalam catatan-catatan sejarah itu tidak ada riwayat Paulus pernah bertemu dengan Isa. Muridnya kan banyak. Murid Isa ada Matius, ada banyak sekali. Intinya ayat ini menerangkan somben sing disembah selain Allah itu ditakoni karo Allah.
sebagaimana ketika Allah itu nakoni niki anggota badane kula lan panjenengan al yauma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, jadi benda-benda mati yang tidak bisa bicara atas izin Allah itu diberi kuasa untuk bisa bersaksi. Faqad kadzabukum bima taquluna fama tastati'una sarfa wala nasra wa may yadlim minkum nudhikhu adaban kabira. Jadi sing disembah iku do antipati. Barang-barang sing disembah iku do antipati karo wong-wong kafir sing nyembah kepada itu. Seperti Isa ketika disembah karo orang-orang Nasrani, sok ben kono dia itu antipati nggih. Cara saeniku niku ya nyeneni wong. Kowe ku marai ngeruwet-ngeruweti aku. Begitu. Jadi justru malah dilaknati oleh Isa itu sendiri. Wa may yadlim minkum nudiku adzab kabira, orang-orang yang dolim yang paling besar itu kan menyekutukan kepada Allah. Jadi dolim yang paling besar itu adalah apa? Menyekutukan Allah. Niki bakal diseksa dengan seksa sing adzab kabira, seksa sing gede, yaitu karena orang-orang yang di hatinya tidak ada la ilaha illallah, maka hukumannya ya khalidina fiha abada, selama-lamanya di neraka. Naudzubillah min dzalik. Demikian penjelasan mulai dari ayat 15 sampai ayat 19 ya. Selanjutnya kita buka session dialog interaktif. Monggo. Ya, monggo. Al-Quran adalah penyelamat. Maksudnya apa? Yang kedua, dalam surat Toba itu dikatakan bahwa nanti pada hari akhirat dan hari kiamat, hari akhirat ya, itu ada orang yang buta, orang yang dimana itu dia tidak mau mempelajari Al-Quran. Terus yang mempelajari selain Al-Quran seperti yang guru yang lain juga. Pertama Al-Quran apa? Penyelamat. Oh, penyelamat. Yeah. Jadi Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat yang terbesar. Karena mukjizat itu kan intinya menunjukkan lemahnya manusia dan kuatnya Allah. Jadi umat Muhammad itu adalah umat yang berperadaban, yang berpengetahuan. Untuk melihat lemahnya diri kita itu tidak usah menunggu tongkat yang bisa membelah lautan, tidak usah menunggu batu yang kemudian keluar anak onta. Tapi Al-Quran mengajarkan wafi angfusikum afalatub sirun. Lihat yang ada dalam diri kita, ada jantung, ada paru-paru, ada saraf, ada darah dipompa oleh jantung. Ini kita tidak bisa tahu, okay? Artinya tidak ikut mengelola jantung, tidak ikut mengelola paru-paru, tapi kita bisa merasakan. Ini adalah mukjizat Al-Quran. Jadi mukjizat Al-Quran itu lebih mengajak kita untuk berpikir secara diroyah, okay? Jadi tidak usah kita itu menunggu tongkat yang bisa membelah lautan, tapi inna fi khalqis samawati wal ardi. Setiap hari ada pergantian siang malam. Ini adalah tanda-tanda kuasanya Allah dan lemahnya kita. Nyatanya kita tidak bisa mengelola ini semua, begitu. Jadi dengan ini maka ini adalah semangat terbesar kita, semangat untuk menyelamatkan kita, ya. Semangat untuk menyelamatkan kita dari segala kesesatan, yaitu dengan apa? Dengan mencintai Al-Quran, dengan belajar Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah membuka pola pikir. Orang yang pola pikirnya terbuka, menerima kebenaran dengan nurani akalnya, itu akan lebih yakin daripada orang yang hanya ikut-ikutan. Maksudnya ngoten. Terus yang kedua, kenapa mau Al-Quran? Kenapa? Oh, Toha. Surat Toha kenapa nih? Oh, dibutakan, ya. Jadi nanti itu ayat-ayat seperti itu banyak sekali. Di antaranya qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuha fanasita wa kadzalikal yauma tunsa. Nanti orang-orang
ada sekelompok orang dibangunkan dari kematiannya itu dengan buta. Terus kemudian mereka bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Tuhanku, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, dulu aku di dunia itu bisa melihat. Dijawab oleh Allah, wa kadzalika qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Jadi begitulah dulu kamu di dunia itu sudah membutakan matamu, membutakan hatimu dari kebenaran. Ya, ketika banyak kajian-kajian, banyak orang menasihati, kadang-kadang ya tahu tapi tak mau mengikuti. Itu kan seperti orang yang buta, buta mata hati. Meskipun dari segi fisik tidak buta, tetapi ketika diberi sebuah pembelajaran dan itu benar dan tidak mengikuti kan seperti orang buta. Artinya orang buta itu orang yang tidak bisa melihat. Lah orang yang buta di sini maksudnya orang yang tidak bisa melihat kebenaran. Kados wingi tenggene Sahih Bukhari itu seorang raja dari Romawi di Damaskus yang bernama Heraklius, ketika ia menerima surat dari Nabi dan ia sudah mengcross-checknya dengan orang Arab yang kebetulan adalah musuh bebuyutan Nabi Muhammad, yaitu Abi Sufyan, ditanyakan tentang banyak hal, bagaimana nasabnya baik, apakah ia pernah berdosa tidak, apakah pengikutnya berkurang tidak, bahkan bertambah, dan masih banyak pertanyaannya. Dan ini sebenarnya Heraklius itu melihat dengan sebenar-benarnya ini benar-benar Nabi akhir zaman. Karena Heraklius itu bukan orang yang bodoh. Ya, dia itu seorang raja, jadi ya berpendidikan, banyak membaca kitab-kitab. Ya. Jadi semua yang disampaikan oleh Abu Sufyan itu sesuai dengan yang dia baca di kitab Injil, Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama, kitab Taurat. Ya. Sama. Akhirnya ia mengumpulkan orang-orang pembesar-pembesar Romawi di sebuah kastil di kota Hom, meminta pendapat mereka bahwa ini sebenarnya sudah ada Nabi akhir zaman. Bagaimana kalau kita mengikutinya? Ternyata para pembesar-pembesarnya, gubernurnya, camatnya ini lari meninggalkan Heraklius. Akhirnya Heraklius khawatir nanti terjadi pemberontakan. Oh tidak, mohon maaf, saya tadi hanya menguji keimanan kalian. Nah ini kan seperti orang yang buta, tahu kebenaran tapi tidak mengikuti. Nah kadang yang seperti itu terjadi pada kita. Seringkali kita sendiri melihat ini hal benar tapi tidak bisa mengikuti. Tahu kalau salah kok ya dilakoni. Itu kan kayak orang yang tidak bisa melihat. Nah kata Allah, yo saiki kowe aja tak gawe buta, wong kowe mbiyen iku nang donya iku membutakan, melalaikan dari saya. Ya wes saiki aja tak gawe seperti itu. Nah, ini adalah pembelajaran penting. Bagaimana kita jangan sampai itu membutakan hati kita dari Al-Quran. Karena sumber kebenaran, sumber penyelamat ya Al-Quran. Kalau mau selamat bersama Al-Quran. Ya. Kalau mau bahagia dunia akhirat harus bersama Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah mukjizat yang luar biasa, yang tidak seperti tongkatnya Nabi Musa yang bisa memecah lautan, tapi bisa memecah peradaban, memecah kebuntuan berpikir, yaitu tentang belajar Al-Quran. Demikian, monggo yang lain. Oke, monggo. Kalau kita sholat jamaah, kemudian ada orang datang kita wajib mundur atau tidak. Yang kedua, apakah sholat Jumat bisa berjamaah? Jadi sholat jamaah, ketika ada orang yang makmum kalau orang sholat jamaah itu ya sebenarnya sah-sah saja. Jadi bahkan ada ulama itu bahkan bermakmum dengan orang yang sholat jenazah juga ulama ada mengatakan itu sah-sah saja. Tetapi nanti dia itu makmumnya itu menyempurnakan rakaatnya. Kan jamaah itu ketika perjalanan 9 km kan juga boleh dikosor. Yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Pas sholat duhur, saya misalkan sholat duhur, jamaah takdim kosor 2 rakaat. Kemudian ada yang menepuk pundak saya, terus saya 2 rakaat kan salam. Ya dia berarti meneruskan lagi, meneruskan kekurangannya karena dia tidak jamaah dan itu sah. Terus yang kedua tadi apa? Oh Jumat itu di jamaknya begini, misalkan jamak takdim lah. Kalau jamak takdim itu bisa, misalkan kita baru perpergian kemana ke Sumatera gitu,
hari Jumat, kebetulan hari Jumat ya. Terus kita mampir. Hawanya kalau nggak sholat Jumat kan ada yang kurang ya. Kalau kita sudah terbiasa sejak kecil sholat Jumat, meskipun di perjalanan itu rata-rata berhenti untuk Jumatan. Kemudian kita berhenti sholat. Setelah itu kita sholat lagi, yaitu jamaah apa takdim. Sholat asarnya kita satukan ya. Dilakukan di waktu setelah Jumatan, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau Jumatannya yang diikutkan di asar ya itu tidak boleh, karena Jumatan itu prosedur teknisnya kan ada khutbah, kan juga nggak lucu. Wah ini nanti Jumatannya asar mendatangkan orang sebanyak itu terus nanti khutbah, tidak boleh. Tapi kalau kita sendiri ketika di waktu jamaah takdim itu sah-sah saja. Kita dalam perjalanan kemudian kita ada nama itu Jumatan, kita ikut. Setelah selesai Jumatan kita berdiri lagi, sholat asar, kita niati sholat jamak takdim dan dikosor menjadi 2 rakaat. Monggo yang lain. Nggih, monggo Pak. Nggih. Monggo jenengan riyen sing jenengan. Itu negara Palestina kan wilayah Eropa. Nggih. Kenapa orang Yahudi sampai saat ini musuhnya kebuntutan kayak gitu? Nggih. Karena maksudnya secara dari Quran sendiri itu Ya. menerangkan di surat dakwah. Oh gitu. Nggih. Orang-orang Yahudi itu disindir terus ya, ahlal kitab lima talbisun, ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, terus itu orang-orang ahli kitab itu ya orang-orang Yahudi itu. Jadi orang Yahudi itu ya, awal mulanya itu sama-sama zuriyah Nabi Ibrahim dari ibu Sarah sampai ke Ishak sampai ke Yakub. Jadi ya ketika ia mengatakan bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan kepada mereka, ya kita tidak bisa menyalahkan 100%. Maka kata Rasulullah ketika kita itu berdebat dengan orang Yahudi, wala tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Ya jangan dibenarkan semua, jangan disalahkan semua. Karena pernah Aisyah itu ada wanita Yahudi, wanita tua, terus diberi sodakoh oleh Aisyah istri Rasulullah. Terus wanita tua Yahudi itu mendoakan semoga kau diselamatkan dari siksa kubur. Pada waktu itu Aisyah itu belum tahu tentang siksa kubur. Dia tidak percaya. Barang ngomong orang Yahudi gak kena digugu. Akhirnya ia bercerita kepada Nabi, bener sing diomongno Yahudi ku bener. Sampeyan ku ana siksa kubur nggih. Karena esensi napa niku mereka itu sebenarnya mempunyai sejarah, ada titik kebenaran meskipun kesalahannya itu kan dia tidak mau menerima Nabi Muhammad itu. Terus ketika itu orang Yahudi hidup di Palestina itu bersama di antara Ibrahim, Ishak, terus Yakub dan 12 anaknya. Ketika terjadi peristiwa Yusuf direkodoyo ya wong Yahuda mau ya. Terus sehingga sampai ke Mesir, di kemudian hari di bumi Palestina itu sedang terjadi kemarau panjang. Atas jasa Yusuf, orang Yahudi itu dipindah, dimigrasikan nenggone Mesir. Lah, setelah Yusuf beranak pinak sampai banyak, itu orang Yahudi ditindas karo Fir'aun, Setelah ditindas karo Fir'aun, akhirnya diselamatkan Allah lewat sinten Nabi Musa, dibalik noneh nenggone tanah yang dijanjikan. Tapi sayang, seribu sayang, ketika apa dijak mlebu Palestina aku ya domoh. Yo ngadani wong Yahudi niku pancen angel. Ya, jadi makanya ketika kita itu berinteraksi dengan orang Yahudi, kata Rasulullah, wala tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Yo ora kabeh salah, yo ora kabeh bener. Nek awak dhewe nyalahno, iku ora tanahmu keliru, bisa nyatane mbah-mbahe nang kono Yahudi. Jadi begitu. Jadi memang permasalahan itu adalah permasalahan yang pelik. Yang jelas kesalahan terbesar ahli kitab Yahudi tidak menerima Nabi Muhammad, itu kesalahan terbesar mereka. Demikian, semoga dalam nggih, moga satu sekalian nggih. Qobliyah Jumat. Oh iya. Sholat sunnah qobliyah Jumat itu ada karena sholat Jumat itu kan statusnya sebagaimana sholat duhur. Jadi ada qobliyah, sebelum qobliyahnya itu kan ketika duhur itu kan ada sunnah 4 rakaat, sesudahnya 2 rakaat itu ada. Asar juga begitu, asar itu ada 4 rakaat, setelahnya tidak boleh. Lah yang kalau yang maghrib itu Nabi tidak pernah napa niku namanya melaksanakan qobliyah, tapi Nabi melihat mendapati sahabat melaksanakan itu, Nabi tidak melarangnya.
Kemudian setelah maghrib itu ada 2 rakaat ba'diyah. Setelah isya itu sunahnya 3, 2 rakaat untuk ba'diyah, 1 rakaat untuk sholat witir. Lah untuk subuh, sebelum subuh itu kesunahan 2 rakaat. Jadi 2 itu ada. Begitu, cekap ya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri kajian ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.